Ya, jadi tadi sudah diklarifikasi langsung Pak Menteri bahwa ini sebenarnya modal 3 miliar rupiah bukan bagi-bagi uang begitu ya, tapi ini merupakan bentuk plafon pinjaman yang harus dikembalikan. Tapi kembali lagi, berarti tidak semua koperasi itu angkanya 3 miliar, beda-beda disesuaikan. Tergantung kebutuhannya, gitu loh. Tapi juga kalau memang lebih dan secara rasional bisa dikembalikan berpotensi bisnis, menurut saya juga nggak ada masalah. Gitu. Misalnya desa yang punya peluang, punya potensi yang besar, bisa di up, di scale up itunya, angkanya. Tapi itu tergantung komersial dari perbankan untuk melakukan assessment ya, gitu. Tapi yang pasti gini, kendala akses permodalan paling nggak sudah dipatahkan, karena di desa itu problemnya kan akses permodalan, akses pemasaran. Nah, kita berharap seperti ide Pak Presiden, ada jaringan koperasi nasional ini bisa juga menyediakan ruang dan informasi mengenai akses pemasaran produk-produk desa. Jadi misalnya begini, nanti kita petani jangan nanam wortel karena udah lebih, jangan menanam ubi atau apa misalnya, atau kentang gitu. Sehingga karena kebutuhan nasional kita ini sudah terpenuhi gitu. Sehingga kan banyak petani menjerit ketika panen harganya sangat murah. Gitu. Nah, padahal kita tahu dan paham bahwa komoditas ini kan bergerak karena supply and demand juga. Selama barangnya udah berkelimpahan, maka pasti harga akan turun gitu loh. Nah, juga mengenai disparitas harga yang terjadi. Menurut pemahaman kami, itu setiap tahun untuk middleman itu 300 triliun rupiah. Bayangin tuh, middleman. Contohnya begini, membeli wortel dari petani 500 rupiah dijual ke kotanya 5.000 rupiah. Bayangkan, petani di desa rugi, konsumen di kota juga rugi. Nah, siapa yang untung? Nah, ini middleman ini, yang jumlahnya dari semua komoditas diidentifikasi ada 300 triliun rupiah. Ekonomi ini dinikmati oleh rentenir tengkulak ini. Nah, karena itu menurut saya ini ekonomi yang tidak berkeadilan. Nah, Kopdes Merah Putih ini adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan distributif buat masyarakat, buat rakyat Indonesia. Akan menjadi tantangan sendirikah Pak ketika membiayai atau memberikan pinjaman modal awal nominal sekitar 3 miliar rupiah? Karena kan kita mungkin pernah mendengar ada histori juga Koperasi Unit Desa KUD, ada banyak cerita juga Pak. Akhirnya kreditnya ini tidak bisa dilunasi, kemudian ada permasalahan. Nah, ini bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri bisa mengantisipasi ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini? Ya, kita sedang mempersiapkan terus mitigasi risikonya. Tapi gini, dari identifikasi kami itu ada 8 tantangan. Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. 8 tantangan yang udah kita identifikasikan. Yang pertama adalah kemungkinan fraud. Jadi karena pengelolaannya tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel. Jadi kemungkinan fraud itu kita juga udah identifikasi. Yang kedua adalah gini, kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa di Indonesia beragam. Itu kedua. Yang ketiga, koperasi ini dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu dengan digitalisasi, koperasi ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas secara kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Nah, yang keempat, masih rendahnya partisipasi masyarakat karena memang stigma dari koperasi, terutama koperasi bermasalah yang banyak terjadi sebelum ini. Nah, yang kelima adalah adanya persepsi image negatif terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah, pinjol ilegal, berkedok koperasi. Padahal rentenir berkedok koperasi, pakai nama koperasi, bawa uang kabur anggotanya. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah skala ekonomi setiap desa di Indonesia berbeda-beda. Itu kan challenging sendiri. Yang ketujuh adalah kemungkinan adanya elite capture dari Kopdes Merah Putih. Elite capture itu dalam pengertian begini, koperasinya dikuasai sekelompok aja, elit di desa. Yang menurut saya ini juga menjadi tantangan kita bersama supaya menghadirkan demokrasi ekonomi yang partisipatif di seluruh desa. Nah, yang kedelapan yang paling penting adalah isu keberlanjutan. Karena keberlanjutan koperasi ini harus ada konsistensi kebijakan. Begitu.
Oke. terutama keberpihakan negara, pemerintah terhadap lembaga ekonomi di level grassroots, desa maupun kelurahan. Artinya sudah disadari ada 8 tantangan ini yang ditemui justru di depan itu, mata, Pak Menteri. Ketika kami mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul, kita kan harus merumuskan langkah-langkah. Misalnya kapasitas SDM di desa berbeda. Ada desa yang SDM-nya cukup. Pasti saya yakin. Desa yang menjadi percontohan saat ini? Ya, kita begini, desa-desa di Jawa, Bali, dan sebagainya ini mungkin SDM-nya mumpuni. Tapi juga di beberapa daerah SDM-nya masih perlu peningkatan kapasitas. Karena apa? Begini loh. Inilah bedanya Kopdes Merah Putih ini dengan waktu kita sekolah. Kalau waktu kita sekolah nggak boleh nyontek. Tapi Kopdes Merah Putih ini boleh nyontek. Kalau ada koperasi yang bagus, bisa. Nyontek tapi dalam tanda kutip positif. Enggak. Artinya juga Kopdes yang bagus bisa mengajari Kopdes yang belum maju. Sebaliknya Kopdes Merah Putih yang belum maju bisa mencontek desa atau Kopdes yang dikelola dengan sukses story. Jadi gini, kita saling belajar. Itulah indahnya koperasi. Jadi gotong royong, jangan kalian desa ini maju sendiri. Lihat enggak tetangga desa kalian maju, nggak percaya maju, nggak maju dibantu maju. Inilah konsep gotong royong ini terwujud dengan secara seksama di masing-masing Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia. Jangan bangga desanya maju sendiri, desa Kopdes tetangganya nggak maju, begitu loh. Inikah juga alasan bahwa akhirnya menggandeng KPK sekarang? Karena disadari ini adalah salah satu tantangan juga, apalagi melihat histori-histori yang lama yang sempat terjadi. Justru itu, kita ingin, yang utama ini apa? Saya meminta bantuan Kejaksaan Agung dan KPK ini karena kita ingin kredibilitas program ini tetap terjaga. Kredibilitas program ini tetap terjaga. Karena program ini idenya sudah mulia. Bahwa pelaksanaannya nanti perlu atau memiliki banyak tantangan. Godaannya juga banyak, nih, terutama di level lokal.